Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirah wal batinah, qadiman wa hadithan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah warasatul Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pada pembahasan sebelumnya kita menerangkan berbagai macam nama-nama dari surah Al-Fatihah, dari sana kita memahami bahwasanya memang yang namanya Al-Fatihah merupakan surah yang teristimewa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah merupakan sari dari Al-Quran, sehingga jikalau kita ingin memahami Al-Fatihah, tafsiran Al-Fatihah itu tiada lain adalah dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas. Maka surah Al-Fatihah ini mempunyai keutamaan yang luar biasa. Salah satunya tiada lain adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi an Abi Sa'id bin Al-Mu'alla, dari Abi Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Qala, ia berkata, kuntu usolli fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sedang sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku. Falam ujibhu hatta sholaitu fa'ataituhu. Aku tidak menjawab panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sholaitu, sehingga aku beres sholat. Fa'ataituhu, maka aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, mana aka anta'tiyani, apa yang mencegahmu mendatangi aku? Lalu qala qultu ya Rasulullah, aku menjawab, wahai Rasulullah, inni kuntu usolli, tadi aku sedang sholat. Qala, Nabi SAW menjawab, alam yaqulillahu ta'ala, bukankah Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, apabila ia menyeru kalian. Quran surah Al-Anfal ayat 24. Summa qala, kemudian Nabi SAW bersabda, la u'allimannaka a'dhama suratin fil Quran. Sungguh benar-benar aku akan mengajarkan kepadamu surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Qabla an takhruja minal masjid, sebelum engkau keluar dari masjid. Qala, ia berkata, fa'akhoda biyadi, lalu ia memegang tanganku. Falamma aroda ayyakhruja minal masjid, maka tatkala Nabi SAW mau keluar dari masjid, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
innaka qulta la u'allimannaka surata a'dhama suratin fil Qur'an. Engkau tadi bersabda, aku akan mengajarkanmu surat teragung di dalam Al-Quran. Qala, Nabi SAW menjawab, na'am, iya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yaitu hiya sab'ul mathani. Yang namanya surah Alhamdu itu adalah sab'ul mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul azim, dan Al-Quran yang agung, alladzi utituhu, yang aku diberinya. Maka berdasarkan hadis ini memberitahu kepada kita semua bahwasanya yang namanya surah Al-Fatihah adalah a'dhamu suratin fil Qur'an. Surat yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan nanti dalam riwayat At-Tirmizi dengan sanad yang hasan dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Di mana sahabat Ubay bin Ka'ab adalah sahabat yang mulia. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membacakan Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Lalu Nabi membacakan Quran di hadapan Ubay bin Ka'ab. Bukan untuk mengecek hafalan Nabi, tetapi memang Allah perintahkan demikian kepada Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, Allah memerintahkan kepadaku untuk membacakan Quran di hadapanmu, wahai Ubay. Lalu Ubay bin Ka'ab menjawab, wasammani Allah, dan Allah menyebut namaku wahai Rasulullah. Maka ternyata Ubay bin Ka'ab itu menangis. Kenapa? Satu kebahagiaan, satu karunia yang luar biasa ketika Allah menyebut nama Ubay bin Ka'ab. Semoga dengan kita memberikan perhatian lebih kepada Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut nama kita kelak nanti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma anzalallahu fit Taurah wala fil Injil. Allah tidak menurunkan dalam Taurat, Allah juga tidak menurunkan di dalam Injil misla ummil Quran, yang serupa semisal dengan Al-Fatihah. Wahiyya sab'ul mathani. Ummul Quran Al-Fatihah itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Wahiyya maqsumatun baini wa baina abdi nisfaini. Di mana surah Al-Fatihah ini dibagi antaraku dan antara hambaku menjadi 2 bagian. Hadis ini menerangkan kepada kita semua bahwasanya yang namanya Al-Fatihah ini tidak pernah diturunkan di Injil, tidak pernah diturunkan pada Taurat. Al-Fatihah ini hanya ada di dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwasanya memang wajar apabila Al-Fatihah dikatakan surat teristimewa di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam hadis ini dikatakan dari sahabat Abdullah bin Abbas dalam hadis riwayat Al-Bukhari, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Jibril. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril, id sami'a naqidan fauqahu, maka ia mendengar seruan di atasnya. Parafa'a Jibrilu basarahu, maka malaikat Jibril melihat, dikeataskan penglihatannya, melihat ilas sama, melihat ke atas langit. Faqala, lalu Jibril berkata, hadza babun futiha minas sama'i ma futiha qattu. Ini adalah pintu, sungguh telah terbuka di langit, di mana sebelumnya itu pintu ini tidak pernah terbuka. Ola fanazala minhu malakun,
lalu turunlah malaikat dari pintu tersebut, fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala absyir, bergembiralah, binuraini utituhuma, dengan dua cahaya yang aku akan berikan keduanya, lam yu'tahuma nabiyyun qablaka, di mana nabi sebelummu wahai Muhammad tidak pernah diberikan hal ini. Tiada lain adalah Fatihatil Kitab wa khawatimi suratil Baqarati. Yang dimaksud binuraini adalah satu surah Al-Fatihah, lalu penghujung ayat dari Quran surah Al-Baqarah. Lam taqra harfan minhuma illa u'taituhu. Tidaklah dibacakan kamu membaca satu huruf darinya, melainkan aku akan memberikannya. Hal ini menegaskan kepada kita semua bahwasanya surah Al-Fatihah diturunkan khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalah salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun salasan ghairu tamamin. Barang siapa yang salat lalu tidak membaca ummul Qur'an, membaca Al-Fatihah, maka salatnya itu kurang, yaitu tidak sempurna. Nabi mengulangi sabdanya itu 3 kali. Ini menunjukkan sholat apabila tidak membaca Quran, membaca Al-Fatihah padanya, maka sholat itu menjadi tidak sah. Oleh karena itulah Nabi SAW, beliau pun bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini, aku membagi 2 bagian dari Al-Fatihah itu, sebagian untukku dan sebagian lagi adalah untuk hambaku. Wali abdi mas'ala, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, apabila hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala hamidani abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala ar-rahmani ar-rahimi qala Allahu asna alayya abdi, ketika hambaku berkata ar-rahman ar-rahim, hambaku telah menyanjungku. Lalu wa idza qala maliki yaumiddin qala Allah majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Wa qala marratan fawadda ilayya abdi wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'ala. Adapun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inilah antaraku, antara hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala, dan apabila berkata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala Allahu, Allah taala berfirman, hadza li 'abdi wa li 'abdi mas'ala, ini adalah untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang ia minta. Maka berdasarkan hadis-hadis tersebut dapat kita pahami, nyatanya memang surah Al-Fatihah tiada lain adalah surah yang istimewa, di mana surah Al-Fatihah adalah surah teragung yang ada di dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah ini hanya diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Fatihah ini tidak ada dalam Injil, dalam Taurat, tetapi surah Al-Fatihah ini hanya ada di dalam Al-Quran. Ketika kita sholat lalu tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sholat kita menjadi tidak sah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah warasatul Quran yang diridhoi oleh Allah,
itulah keutamaan-keutamaan dari surah Al-Fatihah. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain perihal tafsir dari isti'adzah. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.